Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar, meski pada hari Sabat?" Teman-teman yang disayangi Tuhan, sekali lagi kita bakal ngomongin soal hukum dan aturan. Kali ini sumbernya adalah hukum Sabat. Jangan bosan ya. Kalau Yesus terus-terusan ngajarin kita soal ini, berarti ini emang penting untuk kita pahami, supaya selanjutnya bisa jadi pedoman sikap kita sehari-hari. Teman-teman yang terberkati, kalau belum tahu, hukum Sabat mengatur supaya orang-orang Yahudi nggak ngelakuin macam-macam hal pada hari Sabat. Aturannya jelas, bahkan sangat jelas, karena detil dan rinci. Sayangnya, kayaknya maknanya nggak terlalu jelas buat orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Mungkin juga mereka sengaja nggak mau ngerti, supaya bisa memanipulasi hukum itu untuk kepentingannya sendiri. Mereka terpaku pada kalimat-kalimat yang melarang orang untuk melakukan ini dan itu, sehingga gagal sampai pada maksud terdalam dari hukum itu, agar manusia tetap menyediakan waktu dan perhatian bagi Allah di tengah hidupnya yang sibuk di dunia. Teman sahabat Yesus, seperti pernah kita omongin, kata-kata Yesus hari ini nunjukin ke kita tujuan dari hukum, yaitu kebebasan manusia. Hukum membantu manusia mencapai kebebasan, bukan justru mengekangnya. Dengan istilah lain, hukum diberikan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Ketika dengan bebas dia bisa hidup sesuai kehendak Tuhan, manusia bisa menjadi sungguh layak menerima keselamatan yang disediakan Tuhan baginya. Hari ini refleksi kita tentang hukum Sabat mengingatkan kita bahwa tujuan hukum yang berikutnya adalah supaya manusia bisa memuliakan Tuhan. Hanya orang hidup yang bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan kebebasan dan keselamatan yang telah diterimanya, manusia dipanggil untuk melakukan itu. Teman-teman kekasih Allah, sekali lagi, kita diingetin kalau tujuan hukum ialah kebebasan dan keselamatan kita sendiri. Lebih dari itu, tujuan tertingginya adalah kemuliaan Tuhan Allah kita. Yuk, belajar mengambil sikap yang benar terhadap hukum. Kalaupun kita nggak mau pusing tentang hukum, pastikan dulu kita benar-benar paham makna dan tujuan hukum itu. Dan pastikan kita bisa hidup sesuai tujuan dan makna itu. Jangan sampai kita sok tahu, terus jadi nggak bebas, nggak selamat, dan nggak bisa memuliakan Tuhan. Aduh, hina banget tuh kalau sampai kayak gitu.